Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berkhotbah, judulnya adalah Tawar Hati atau Cinta yang Membara. Buka bersama dengan saya di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Anda sudah menemukan di dalam Alkitab Anda. Mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian untuk membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukannya dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa oleh orang Israel. Kita baca kalimat selanjutnya. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan tawar hati. 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang kita baca bercerita tentang pembangunan rumah Tuhan yang dilakukan oleh Salomo, yang diwariskan oleh Daud. Daud berkata menyediakan semua bahan yang diperlukan, semua kualitas yang terbaik disiapkan untuk Salomo anaknya membangun bait Tuhan. Lalu tergenapilah apa yang menjadi mimpi atau kerinduan Daud dibangun oleh Salomo. Dan itu ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ketika Ratu Sheba datang dan melihat istana yang dibangun oleh Salomo luar biasa. Dan bukan hanya rumah atau istananya, tetapi juga bait Allah atau rumah Tuhan pada zaman itu. Sehingga Ratu Sheba berkata, wow, apa yang aku lihat bahkan tidak ada setengahnya dari apa yang ku dengar. Bahwa apa yang aku dengar cerita tentang betapa megahnya bait Allah dan istana yang kamu bangun, sekarang aku melihatnya ternyata itu tidak ada setengahnya. Jadi yang kulihat ini lebih hebat, lebih dahsyat, lebih mewah, lebih megah, dan luar biasa sampai ke pelayan-pelayannya diatur. Nah, tapi yang menarik, yang menjadi fokus saya di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah tawar hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ada situasi-situasi yang diizinkan atau yang kita hadapi, dan itu membawa kita kepada dua pilihan hati. Di mana yang satu di dalam peristiwa yang sama bisa membuat engkau menjadi tawar hati, tetapi di dalam peristiwa yang sama justru bisa membuat engkau, membuat Anda dan saya menjadi kuat dan teguh hatinya. Dan saya katakan adalah tawar hati versus atau cinta yang membara. Dalam satu peristiwa bisa membuat Anda menjadi tawar, tapi di satu peristiwa yang sama juga kita bisa membuat keputusan justru semakin membara dalam mencintai. Nah, kisah ini ditulis backgroundnya adalah, Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, Salomo, kamu dirikan, kamu pimpin, kamu kerjakan, materi semuanya aku siapkan. Yang penting kamu jangan tawar hati. Jangan tawar hati, tapi pilihlah, tapi putuskanlah untuk kamu semakin teguh dan semakin kuat. Pilihannya begitu. Nah, yang menarik adalah background dari kisah ini kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang kelima dari pasal yang ke-22. Anda lihat di dalam ayat yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman.
Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Pastor Moro, apa yang menarik dari kisah ini? Lanjut ya. Ayat yang ke-7. Lihat ayat yang ke-7. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri itu bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lalaikan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Yang menarik adalah begini saudara, ternyata ide dan inisiatif membangun rumah Tuhan itu bukan keluar dari Salomo. Itu keluar dari Daud. Dan jauh sebelum cerita ini bergulir atau dicatat, ternyata Daud ini adalah seorang pribadi yang cinta banget dengan rumah Tuhan. Sehingga di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 diceritakan bahwa ketika dia diangkat jadi raja di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, maka lanjut pasal yang ke-6 dia membawa tabut Allah kembali. Dia bawa tabut Allah kemudian pindah lalu mampir di rumah Obed-Edom lalu sampai masuk ke kota Daud. Dan ceritanya di dalam pasal yang ke-6 Anda tahu ayat yang ke-13 berkata begini, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah, maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Jadi dia sebelum Salomo dia dulu dia bersuka cita. Dia cinta rumah Tuhan, dia cinta tabut Tuhan, dia cinta hadirat Tuhan. Dia menari-nari dan Anda tahu kisahnya. Lalu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Anda lihat 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat pertama dan kedua. Ayo kita baca deh sama-sama, ayat ini bagus, oke? Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Ketika terus mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat 2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Nah, inilah detik di mana Daud berinisiatif. Aku mau membangunkan rumah Tuhan. Karena rumahku semuanya sudah aman. Negaraku dijaga dengan begitu rupa. Kemenangan diraih. Lalu muncul kerinduan. Aku mau membangun bait Allah. Wih, mulia ya. Mulia sekali. Tapi kisah selanjutnya Nabi Nathan berkata, Daud, bukan kamu yang membangun. Daud itu cinta banget rumah Tuhan. Idenya itu datang dari Daud dan dikerjakan oleh Salomo. Dan Tuhan berkata bahwa bukan kamu, tapi anakmu yang bangun. Bagaimana jika Tuhan punya rencana yang berbeda dengan pertimbangan, bahkan dengan kerinduan hati kita yang sekalipun itu baik. Jadi perikop tadi ketika Daud berkata kepada Salomo, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar dan jangan takut. Keluar dari seorang yang begitu cinta sama rumah Tuhan, lalu Tuhan interupsi dan Tuhan berkata, bukan kamu. Pada waktu Tuhan berkata, bukan kamu, saya tanya sama Anda, pilihannya hatimu tawar, atau pilihannya justru hatimu semakin mencintai. Dan Daud memilih untuk semakin mencintai. Buktinya apa? Buktinya sekalipun bukan kamu yang bangun, dia sediakan semuanya. Harusnya kan begini, ya sudah kalau memang kamu gak berkenan, ya wis, aku tak kerjakan sing lain. Betul kan? Betul kan? Menggebu-gebu nih, dan itu baik.
Dan itu mulia. Dan itu indah. Lalu Tuhan berkata, enggak, bukan kamu. Keputusan yang Daud pilih bukan menjadi tawar. Jadi waktu dia nasihati anaknya, Salomo, kamu harus pilih ya, kuat dan teguh, jangan tawar dan kecut hatimu. Papamu ini loh, dedimu ini loh, saya ini sudah tahu dari awal, waktu saya kepengen bangun, Tuhan bilang enggak, tak siapkan semuanya. Sehingga waktu Salomo lihat dan berkata, Dedi, kenapa kamu lakukan ini? Ya, kan kamu tahu bukan kamu yang harus bangun. Iya, tapi aku tuh cinta banget. Sekalipun Tuhan bilang enggak, itu tidak membuat aku tawar hati. Dan memang betul bukan aku yang bangun, kamu yang bangun. Tapi kan gak ada salahnya aku nyiapin. Karena hatiku nih gak tawar. Hatiku tuh tambah cinta, terbukti dari sekalipun Tuhan gak izinkan, aku tetap siapkan. Ini level cintanya itu justru kalau diizinkan puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa ya, please ya. Aku tetap ikut ya. Karena anakku ini kurang pengalaman, tak siapkan semuanya. Wah, luar biasa. Padahal Anda tahu bahwa Daud sebagai seorang pemazmur, dia berkata satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Ini orang yang betul-betul cinta. Mazmur 122 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu. Bapak ibu saudara, kita ini akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan di dalam perjalanan hidup kita. Tidak selalu seperti yang kita inginkan. Oke? Tidak selalu seperti yang kita harapkan. Terkadang bahkan maksud baik yang kita tunjukkan tidak selalu dihargai dan tidak selalu dinilai benar. Lalu bisa jadi juga kelemahan-kelemahan atau ketidakbijakan kita membawa kita kepada langkah yang tidak seideal yang kita harapkan atau kita pikirkan. Bahkan di dalam perjalanannya mungkin ada banyak tantangan, silih berganti, terlihat besar, wah menakutkan. Bahkan juga terkadang jalan kita terlihat remang-remang. Gimana nanti ke depannya? Gimana nanti masa depannya? Ini semua masih abu-abu loh. Terus kamu gimana? Pada waktu itu seolah-olah kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kamu mau tawar atau justru kamu semakin membara. Bisa gitu kah pastor? Saya percaya bisa oleh karena Tuhan tidak menghendaki kita tawar hati. Ketika Daud berkata kepada Salomo, anakku jangan tawar hati. Biarkan kamu semakin teguh di dalam kepemimpinanmu. Seorang yang namanya Daud adalah seorang yang telah membuktikan dalam perjalanannya. Kalau tadi saya kasih perumpamaan di mana dia berniat baik, tapi ternyata Tuhan berkata bukan, dia tidak tawar hati. Tapi bagaimana jika dia ada di dalam tekanan? Seperti di Ziklag, 1 Samuel pasal 30. Ketika dia pergi berperang ternyata Ziklag dibakar, lalu istri dan anak mereka ditawan. Lalu seluruh pasukannya nangis, Alkitab berkata sampai tidak ada suaranya. Nangis sedemikian rupa. Dan saking pahit dan sakitnya hati mereka karena anak dan istri mereka ditawan. Alkitab berkata mereka semua mau melempari Daud dengan batu. Tapi dalam situasi itu apa yang Daud kerjakan? Sekali lagi seperti yang dia nasihatkan kepada Salomo, itu dia lakukan. Dia mengambil baju efod, dia masuk. Dan dia menguatkan kepercayaannya. Tuhan, apakah harus ku serang? Lalu Tuhan berkata, pergi, serang. Dengan segala kekuatan yang dia punya, dia pergi. Dan akhirnya kemenangan menjadi bagian bangsa Israel. Bapak ibu saudara sekalian, bagaimana jika sesuatu itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan dan kita pikirkan?
Apakah itu akan memadamkan hatimu, hati kita, hati Anda, atau justru mengobarkan? Mungkin kita perlu waktu. Tidak bisa pastor, yang namanya didikan Tuhan apa segala macam tantangan kan juga tidak menyenangkan. Iya betul, mungkin kita perlu waktu. Tapi jangan biarkan hati kita dituntun kepada tawar atau kecut hati. Jangan. Karena kita kan tahu bahwa di balik semua tantangan itu kan Tuhan sudah sediakan kemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Di balik setiap tantangan itu kan selalu ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Nah, jika tiba waktunya menuai, ternyata kita menjadi lelah, maka sia-sia tuaian yang sudah siap menguning untuk kita panen. Jika kemenangan sudah tiba waktunya, ternyata didapati kita sedang tawar hati, maka tidak ada kemenangan gilang gemilang. Yang ada mungkin kita anggap, ya kebetulan sih. Ya bisalah, memang akhirnya begitu. Kita tidak bisa melihat Tuhan di situ. Kita tidak melihat karya Tuhan yang besar. Dan repotnya lagi adalah ketika Tuhan ternyata menyediakan kemuliaannya, ternyata kita sendiri sedang tawar hati. Kita tidak siap masuk dalam kemuliaan selanjutnya kecuali perlu waktu untuk memulihkan hati kita. Yang seharusnya kita bisa terbang lebih tinggi, kita bisa terbang lebih jauh, ternyata masih perlu diopnam untuk dipulihkan. Saya lebih baik mengambil waktu untuk cari Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya. Supaya saya tidak jadi tawar hati. Tapi justru dengan semua tantangan ini justru membuat saya semakin membara dan mencintai. Kalau semua berjalan seperti yang kita pikirkan, atau yang seperti yang kita harapkan, semuanya baik-baik, maka sebenarnya menurut saya kok, kalau itu dalam pernikahan ya, mungkin janji pernikahannya belum teruji kali ya. Aku menerima kamu dalam keadaan sehat ataupun sakit, miskin ataupun kaya, sehat ataupun susah ataupun senang. Mungkin satu hari harus diizinkan terjadi, dan beberapa orang melihat itu sebagai, waduh kok begini. Tapi beberapa orang melewatinya, dan menurut saya justru ada waktu-waktu di mana janji itu diuji kan. Sehingga ketika Anda melewatinya, Anda tahu bahwa wow, kamu gak tahu seberapa aku mencintai pasanganku. Karena kamu tahu gak, lewat semua tantangan, ujian itu justru ini adalah kesempatan untuk membuktikan cinta yang sesungguhnya. Beberapa orang menjadi tawar hati, lalu meninggalkan atau lari. Tetapi beberapa orang justru melihat ini sebagai kesempatan untuk cintanya betul-betul dalam sebuah level yang bukan hanya kata-kata. Sehingga satu peristiwa yang sama bisa membuat Anda tawar hati, satu peristiwa yang sama justru bisa membuat Anda semakin membara dalam mencintai. Kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan itu, tawar hati atau cinta yang membara, maka jangan pilih tawar hati. Karena Amsal berkata pasal 24 ayat yang ke-10. Buka Alkitab Anda. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika kamu memilih tawar hati, jika Anda, saya dan Anda memilih tawar hati, maka kekuatan kita menjadi kecil. Artinya sekalipun kamu punya kekuatan besar, itu akan mengecil. Sehingga kalau sebuah tentara atau sebuah pasukan diperhadapkan dengan musuhnya, dan dia sudah ketakutan dulu dan menjadi tawar hati, maka semua senjata yang dia punya gak akan berguna. Mau sehebat apapun senjata yang dia punya,
Kalau dia sudah ketakutan, mungkin sudah nggak tahu lagi gimana pakainya karena sudah gemeteran. Kasihkan dia senjata secanggih apapun, mungkin dia pikir kalau sampai musuhku dekat nyerah aja. Padahal senjatanya hebat. Lalu lihat musuhnya dia nggak tembak, dia taruh dan dia nyerah. Karena senjatanya sehebat apapun dia nggak bisa pakai karena sebenarnya kecillah kekuatannya. Dan repotnya lagi, orang yang tawar hati bukan hanya tidak bisa menggunakan, bahkan kekuatan dia untuk bertahan tidak ada. Lumpuh kekuatannya. Gak sanggup lagi. Padahal sebenarnya masih ada. Dan apa yang kamu hadapi itu bukanlah akhir dari duniamu. Satu kali ketika saya berbicara dengan Pastor Philip, ngobrol itu ya, sharing apa semuanya. Tiba-tiba seru dah, menyenangkan. Dimuridkan oleh bapak dan orang yang diurapi. Dimuridkannya bagi saya 100% perhatian, dari 100% itu 30 dirangkul, 70% dididik. Kalau anak kita masih kecil, berikan 100% rangkulan. Tapi ketika anaknya sudah mulai gede, 30% rangkulan, 70% ajari dia bagaimana jadi orang dewasa. So Pastor Philip ngomong sampai satu titik, satu kali Pastor Philip bilang, more. Bahkan apa yang kamu hadapi belum sampai mencucurkan darah kok. Saya bilang, wow, thank you Pastor. Saya renungkan lagi, iya ya. Sampai sebegitu mengerikannya tantangankah di dalam hidup Anda sehingga melumpuhkan Anda? Karena ketika Anda lumpuh, kecil kekuatanmu. Ketika Anda tawar hati, hilang semuanya. Kamu gak bisa lagi lihat senjata, pertahanan, gak bisa. Semuanya sudah pikir aku nyerah. Padahal sebenarnya bukan akhir dari hidupmu. Bukan habis duniamu. Ketika kita tawar hati, maka sangat mudah diserang karena kita tidak punya lagi kekuatan untuk bertahan. Lalu kecewa sana sini karena tidak ada lagi tamengnya, tidak ada lagi bentengnya. Sehingga semua panah api si jahat dilemparin aja. Wah, kecewa sana, kecewa sini, gak puas sana, gak puas sini. Wah, tambah kayak benang kusut. Karena apa? Karena tawar hatinya itu loh, pembukaannya tuh di situ. Habis semua kekuatanmu. Dan yang kecil kekuatannya, dia gak bisa pakai senjatanya. Dia gak bisa bertahan. Jangan harap dia bisa melihat jauh. Karena bagi dia ngelewati ini aja udah kamsyah. Kamu gak usah ngomong terlalu jauh ya. Ini aja loh. Yang aku hadapi ini loh. Ini kalau sudah bisa lewat aja udah thank you banget. Gak usah ngomong terlalu jauh. Karena bagi dia ya inilah ujung hidupnya. Either kita lewat atau habis di sini. Tapi sebenarnya Tuhan pakai semua ini kan untuk loncat melihat jauh ke depan. Tapi yang tawar hati gak usah ngomong visi sama dia. Ngomong berapa menit di depan ini aja buat dia sudah kiamat. Padahal tidak begitu. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Orang yang tawar hati, kecil kekuatannya. Jangan pilih itu teman. Jangan pilih itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pilihlah yang kedua. Justru membuat hati kita semakin teguh dan memutuskan untuk semakin mencintai. Nah kok bisa gitu? Anda lihat di dalam 1 Tawarik Bapak Ibu Saudara. Buka bersama dengan saya 1 Tawarik pasal 22 ayat 19. 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Oke? Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk apa? Untuk apa? Mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah. Supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Keren sekali. Daud berkata, Salomo, kuatkan hatimu. Jangan tawar. Lalu dia berkata, gini loh. Cara kamu memulainya adalah biarkan hati dan jiwamu mencari Tuhan. Mulai mendirikan tempat kudus Tuhan. Justru pakai kesempatan itu untuk semakin mencintai Tuhan.
Karena setiap tantangan yang datang, tantangannya belum selesai, lalu hubungan sama Tuhan rusak. Apalagi yang kita harapkan? Sudah Tuhan gak ada, masalah gak selesai, terus mau kemana? Tapi adalah tepat ketika datang pergumulan, tantangan, semuanya ini justru makin dekat sama Tuhan. Tuhan, aku tuh kepengen sekali melayanimu, tapi ini tertutup. Apa yang menjadi maksudmu? Semakin mencintai Tuhan, semakin membara hatinya untuk Tuhan. Ini gak gampang, yes. Tapi inilah yang Tuhan kehendaki. Bahwa semua kita justru semakin cinta Tuhan. Karena dengan semua berkat yang Tuhan beri, harusnya membawa kita makin dekat. Semua pergumulan yang kita hadapi, membawa kita semakin dekat. Dan Daud berkata, sekalipun tidak seperti yang aku harapkan, biarkan aku sediakan semua kebutuhannya. Karena tidak seperti yang kuharapkan, tidak memadamkan cintaku sama Tuhan. Justru aku semakin mengasihinya. Cinta akan Tuhan, hatimu semakin berkobar-kobar untuk Dia. Karena saya dapati Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik loh. Ketika kita terus menjaga hati kita, ini, waktu kita menghadapi tidak seperti yang kita harapkan. Selama kita dengan Tuhan, dengan sangat mudah bagi Tuhan untuk menunjukkan jalan lain, untuk menggenapi apa yang Dia kehendaki. Bukan seperti yang kita mau. Akan mudah. Dan saya mendapatinya ketika membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Satu kali ketika kami ada connecting time bersama dengan rekan-rekan Sabah dan Sarawak. Doakan ya, karena banyak sekali teman-teman keluarga kita Sabahan dan Sarawakian yang Tuhan konekkan dengan kita. Di Singapura sendiri kita ada beberapa CG yang melayani teman-teman Sabahan dan Sarawakian. Dan di Borneo, di Pulau Kalimantan, Sabah, Sarawak, Kota Kinabalu dan Kuching dan sekitarnya, kalau saya mengadakan connecting time, maka hampir 200 orang partisipan. Artinya lebih dari 220 orang yang hadir di dalam connecting time. Jadi banyak sekali. Mereka sangat diberkati dengan saat teduh, Pastor Philip. Lalu mengisi form doa dan terus kita follow up dan kita layani mereka. Satu kali saya berkata, saudara-saudara kita belajar dari Kisah Para Rasul. Saya sangat diberkati. Coba Anda lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Multimedia bisa bantu karena ini ayat tadi muncul dan saya belum koordinasi dengan Anda. Kisah Para Rasul pasal 16. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Lihat ya. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini Paulus dan teman-teman. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kembali ayat yang ke-6. Jadi waktu Paulus dalam perjalanannya ingin masuk ke Asia, lalu dicegah. Tunggu. Bukankah memberitakan Injil adalah hatinya Tuhan? Tapi ada waktunya ini di mana Tuhan berkata enggak, arahnya bukan ke situ. Jadi jalan di Asia ditutup. Lalu lihat ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi kedua kali Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi 2 kali niat baiknya ditutup. Kalau ini nggak diceritakan sih bagaimana Tuhan menutup jalannya. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda sudah pergi berjalan lalu ditutup 2 kali, masih maukah pergi yang ketiga? Ayo. Dan hebatnya adalah sampai ke Makedonia, ketika dalam mimpinya Paulus, ayat yang ke-8. Setelah melihat Misia, mereka sampai melintasi, mereka sampai di Troas, 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ternyata 2 kali peristiwa
ditutupnya sebuah pintu dalam perjalanannya Paulus tidak membuat dia tawar hati, karena pintu yang ketiga dibuka. Alkitab berkata apa? Dia bergegas untuk pergi. Kalau Anda selami lagi pertanyaannya, Paulus, kalau pintu yang ketiga ditutup lagi, terus gimana? Tidak akan tawar hati. Tapi justru makin mencintai Tuhan, berarti ada pintu yang terbuka. Tuhan, berarti ada pintu lain yang dibuka. Tuhan, pasti ada pintu lain yang dibuka. Tapi ini gak boleh padam loh. Kalau ini padam gak bisa lihat. Sudahlah, pastor sudah 2 kali kita mah ditutup. Ini dapat mimpi orang lambai-lambai. Iya kalau betul. Kalau kesana nanti ternyata ditutup lagi. Ketiga kalinya, capek lagi ngurusin yang ketiga. Hanya seorang melambaikan tangan. Dia berkata, aku pergi ke sana. Saya waktu renungkan ini, hebat ya. Tidak dibiarkan hatinya tawar, tapi semakin berkobar. Sehingga ketika Tuhan berkata, belok. Pintu yang ketiga dibuka. Dia ready. Karena hatinya tidak tawar. Jadikan cinta yang membara di hatimu, membara kepada mencintai apa yang kamu kerjakan hari ini. Karena apa yang membuktikan Anda betul-betul mencintai dan menghargai adalah ketika sampai satu titik seolah-olah di sana Anda tidak dihargai. Dan kalau ketika Anda tidak dihargai, Anda tetap bisa mencintainya. Menurut saya itu level hati yang berbeda. Oke? Ketika maksud baik yang kita kerjakan ternyata tidak ditanggapi dengan baik, dengan mudah kita akan berkata, bendera putih. Atau, sorry ya, karena kamu tidak bisa menghargainya, so ya sudah. Tapi bisa nggak? Kalau memang Tuhan suruh ke sana, lalu kita tahu bahwa kamu gak menghargai, tenang aja. Aku tetap mencintai dan semakin mencintai. Maka kasihnya teruji. Apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1, 8, 9, dan 16. Firman Tuhan berkata begini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1, 8, 9, dan 16. Firman Tuhan berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Loncat ayat 8, 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Justru dia semakin menyala-nyala untuk apa yang dia kerjakan. Ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab itu, ulangi. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sekalipun kami ditolak, dianiaya, dihentikan, sebagainya. Dia berkata, oke, tapi kami tidak tawar hati. Ketika menghadapi apa yang tidak seperti saya pikirkan atau kita pikirkan, saya mengambil kesempatan itu untuk Tuhan. Terima kasih buat ujian untuk saya mengasihi. Karena dengan demikian, kalau itu bicara soal pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang saya pimpin perlu tahu kalau saya itu sayang sama mereka. Dan apa bukti kalau saya sayang sama mereka? Adalah ketika tantangan datang dan mereka melihat bagaimana pastornya bereaksi. Bagaimana pastornya mundur, maju, atau semakin mengasihi dan tidak tawar hati. Dan saya memilih
untuk semakin mencintai. Mencintai Tuhan, mencintai apa yang kita kerjakan, apa yang saya kerjakan. Mencintai negara di mana Tuhan taruh saya. Mencintai ladang di mana Tuhan taruh saya. Jangan pilih tawar hati. Dan bagian yang terakhir, Anda buka bersama dengan saya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dan 18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 sampai 18. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau Anda ingin mencintai, cintamu biarkan cintamu membara karena engkau melihat rencananya ke depan. Orang yang tawar hati tidak bisa melihat jauh. Tapi orang yang membara cintanya, dia bukan berhenti pada hari ini. Dia bisa melihat jauh dan untuk itu dia akan semakin terbakar. Karena 2 Korintus pasal 4 ayat 17 berkata, saya undang pemain musik dan semua tim Praise and Worship. Mari kita baca sama-sama ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab penderitaan apa? Penderitaan apa? Ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa? Apa yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Orang ini melihat lebih jauh. Sehingga waktu dia melihat lebih jauh, yang dia hadapi dia bilang ini nih gak seberapa. Orang yang tawar hati, lihat ini, jadinya wah kiamat duniaku, wah habislah sudah. Gak bisa. Tapi bagi orang ini gak ada apa-apanya. Karena aku bisa melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Kata kuncinya di mana? Kami tidak tawar hati. Malahan makin menggila. Apinya makin. Seberapa besar tantangan kita? Bahkan niat baik kita. Lalu Tuhan interupsi dan Tuhan berkata, tidak selalu seperti yang kamu pikirkan. Maka jangan tawar hati. Tapi pilihlah cinta di hatimu semakin membara. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan.